Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kita pada pagi hari ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Mengawali pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita membaca doa dengan mengucap Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan Ibu absen untuk daftar kehadirannya. Baiklah, pada pagi hari ini kita bertemu dalam mata pelajaran Ibu, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita bertemu di kelas 7 pada bab yang ketiga dan pertemuan yang kedua. Kompetensi dasarnya menganalisis kesejarahan, perumusan, dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu mendeskripsikan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan ke materi, marilah kita terlebih dahulu mengawali pelajaran pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu nasional. Lagu yang akan kita nyanyikan pada hari ini adalah lagu dengan judul Ibu Kita Kartini. Mari kita menyanyikan lagu dengan bersama-sama. Baiklah, kita menuju ke pembelajaran, yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah selesai masa tugas, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia sudah siap disahkan. Yang mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia adalah hasil rancangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu PPKI. Proses pengesahan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diuraikan sebagai berikut. 1. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI sebagai lembaga yang mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Diresmikan pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 sesuai keputusan Jenderal Besar Terauchi, yaitu Panglima Tentara Umum Selatan yang membawakan semua tentara Jepang yang berada di Asia Tenggara. Susunan kepanitiaannya adalah PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno. Wakil Ketua PPKI yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Dan sebagai penasehat adalah Mr. Ahmad Subarjo. Anggotanya terdiri dari 21 orang yang sudah ada tanpa sepengetahuan Jepang, dan anggota PPKI ditambah kembali menjadi 6 orang dan semuanya berjumlah menjadi 27 orang. 2. Sidang pengesahan rancangan Undang-Undang Dasar pada sidang PPKI melaksanakan sidang sebanyak 3 kali. Sidang yang pertama yaitu tanggal 18 Agustus tahun 1945. Sidang yang kedua tanggal 19 Agustus tahun 1945. Sidang yang ketiga tanggal 22 Agustus tahun 1945. Lalu apa saja yang dibahas dalam masing-masing sidang? Pada sidang yang pertama, yaitu tanggal 18 Agustus tahun 1945, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 3. Membentuk Komite Nasional sebagai Badan Pembantu Presiden sebelum DPR dan MPR yang diharapkan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk. Pada sidang PPKI tanggal 19 Agustus tahun 1945 menghasilkan 1. Menetapkan 12 kementerian yang bertugas membantu Presiden. 2. Membagi wilayah Indonesia ke dalam 8 provinsi beserta menunjuk para gubernurnya. 3. Akan membentuk suatu Badan Keamanan Rakyat atau disingkat BKR. Sedangkan hasil sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus tahun 1945 adalah 1. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat dengan KNIP yang berpusat di Jakarta. 2. Menetapkan Partai Nasional Indonesia atau disingkat PNI sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia. 3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat atau disingkat BKR. Demikian tadi penjelasan mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bersidang pada tanggal 29 Agustus tahun 1945 dan tanggal 18 Agustus tahun 1945 PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
Demikian tadi materi yang telah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh anak-anakku sekalian. Dan akan Ibu lanjutkan untuk materi berikutnya di hari selanjutnya. Baiklah, pelajaran ini akan Ibu tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.